Dengan Jericho, Bro Tim. Genko. Jericho. Oh, Jericho. Oke, ya. Lanjut. Ya, pertama mau terima kasih dulu ya, Bro Tim ya. Ya. Ini dulu ikut Bro Tim sama Prof Kakak dari zaman Jericho ya. Suara kamu 2024 kecil, suara kamu kecil. itu. Halo, Bro Tim. Nah, ini baru bisa ngomong nih. Oke. Ya, oke. Jadi pertama terima kasih dulu ya. Aku Ya. dulu ngikuti margin call dari 2024 ya. Itu berhasil ngubah 2 juta Bro Tim sampai Ya. kurang lebih sekitar 90 juta Bro Tim. Oke. Itu hanya dari ikut margin call aja Bro Tim. Jadi Oke. itu aku terima kasih banget Ya. untuk margin call-nya. Kalau untuk profilku sendiri, sekarang aku marketing modal kerja Bro Tim di bank Ya. swasta. Oke, di mana? Itu Bank untuk swasta. salary-nya iya di bank swasta. Oke. Untuk rent salary-nya itu di 15 juta, Oke. insentifku sistemnya kuartalan setiap 3 bulan, itu di kisaran 7 sampai 12 juta, Bro Tim. Jadi bikin net gaji kamu bikin 18 juta aja ya berarti ya, bersihnya. Siap, Oke. bisa. Bisa dihitung seperti itu. Nah, yang mau aku tanyakan, sekarang kan posisinya masih sebagai karyawan ini, Bro Tim. Pengeluaran berapa? Kalau untuk pengeluaran setiap bulan rata-rata di 5 sampai 6 juta, Bro Tim. Oke, bagus. Itu sudah ditekan, yang penting masih bisa kasih buat orang tua juga, Bro Tim. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu kan aku ngikuti ya tentang The Great Reset 2030. Ya. Untuk seorang marketing modal kerja, kira-kira yang harus kita persiapkan untuk menghadapi 2030 tuh apa? Nah, Oke. di posisi ini saya juga seorang anak pertama ya, Bro Tim ya, Ya. sandwich generation juga. Kira-kira persiapan yang harus saya lakukan di 2030 ini mencakup apa aja? Oke. Terus buat kedepannya kira-kira saran dari Bro Tim ini saya mulainya dari mana? Oke. Jadi pertanyaan lebih ke soal mungkin karir bukan keputusan keuangan ya. Karena kayaknya kamu udah Iya. lumayan bagus tuh tadi ya. Jadi 18 juta pengeluaran cuma 6 juta udah ikutin semua. Dana darurat udah punya? Dana darurat sudah punya Bro Tim. Oke, berapa dana Kebetulan aku daruratnya? nabungnya ikut rutin nabung Bitcoin juga, cuma kemarin Oke. waktu turun sudah aku jual. Sekarang Oke. di USDT kurang lebih sekitar 110. Oke. Untuk cash di rupiah sekitar 60. Oke, udah aman lah. Kamu udah ngerti berarti kalau investasi ya. Oke. Jadi pertanyaannya mungkin kalau secara pendapatan kamu berarti 18. Pengeluaran itu sekitar berarti tadi 6 juta, berarti 12 juta kamu bisa tabung ya. Oke. Terus Ya. kamu tadi udah punya 110 juta di USDT, kamu punya 60 juta di cash. Ini udah luar biasa ya, bagus sekali ya. Jadi sekarang next step-nya, kamu kan udah bebas basically. Kamu 6 sampai 12 bulan kamu udah aman lah, oke? Pertanyaan selanjutnya adalah secara karir kamu harus ngapain kan? Kan satu ya, yang Betul. kamu bisa lakukan adalah naik tangga, ya nggak? Gimana caranya dapat gaji lebih tinggi lagi sebagai seorang marketing? Yang nomor kedua adalah kamu bisa menggunakan skill marketing kamu untuk kamu jual, gitu. Kamu bisa jadi tambahannya self-employ. Nah, kalau saran gue untuk pekerja seperti ini jangan pernah ditinggal, ini biarin ya, lanjut aja naik tangga. Kamu kerja kan sampai jam 5 berarti, 9 to 5 kan? Betul Bro Tim, cuma Nah. tergantung kalau misalnya ada lembur, bisa Ya. lebih dari jam 5. Ya anggaplah, kita paling jelek lah, kita 9 sampai 7 gitu kan? Oke. Kan kamu masih ada waktu nih, jam 7 malam sampai mungkin tidur jam 10 gitu kan, 3 jam kan? Ya, Ini kamu pakai nih. Pertama untuk apa? Upgrade skill yang pertama. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, jamnya kamu pakai untuk gimana caranya kamu mulai bikin service based business dengan kemampuan marketing kamu, gitu. Service based. Nah, 2030 ya, yang gue maksud adalah apa? Banyak orang yang nggak paham seberapa cepat AI ini bertumbuh, ya. Karena AI itu bertumbuhnya seperti ini, ya. Dia pelan, lalu dia cepat sekali. Karena constraint dari AI itu cuman satu, energi, listrik, dua itu adalah compute ya. Dari hyperscaler data center. Oke, ini untuk inference-nya. Jadi ketika mereka itu berinvestasi banyak sekali di sini, AI itu akan cepat sekali dan let's say for marketing sekarang ya. Ini semua AI itu udah lebih pintar gitu dari gua pribadi. Ya. Kalau kita mau ngomong cloud punya Fable 5 atau GPT punya Sol yang terakhir,
itu udah jauh lebih pintar dari marketing. Ya, dia bisa kerjain semuanya sendiri, agentnya bisa kerjain semuanya sendiri dari bikin campaign, kreatifnya, cloud design, lengkap end to end. Ya, mereka udah bikin kayak lu bisa pakai dari AI-nya, ya, lu bisa pakai cloud code-nya, lu bisa pakai cloud design-nya. Ini udah kayak muter kayak flywheel gini. Oke. Jadi pertanyaannya apakah kamu akan bisa digantikan dengan sistem itu? Jawabannya pasti bisa. Jadi caranya adalah bukan untuk melawan perkembangan teknologi, tapi untuk adaptasi. Ya kan gue selalu ajarin adaptasi nih, adaptasi ya kata-katanya. Kamu harus belajar manfaatin nih, gimana caranya kamu ngerti nih bikin begini. Karena ketika kamu yang ngerti gitu, kayak gitu di perusahaan kamu gak akan pernah bisa dikeluarin, betul? Betul. Nah, Bahkan sekarang untuk garap proposal pun saya full pakai AI, Bro Tim. betul. Cuman kan kamu pakai itu masih di level chatbot ya kan? Betul. Ini ide nih, ini levelnya ide, oke? Ini tuh gua waktu tahun 2022 ya, ini udah ketinggalan. Kalau cuman chat-chat aja itu kayak nggak ada gunanya gitu. Kamu harus bikin workflow-nya, gimana caranya agentic AI kamu bisa jalan sendiri. Dia yang bikin semuanya sendiri. Jadi bukan kamu itu ibaratnya chat sama dia tanya terus kamu yang bikin, enggak, dia yang kerja sendiri gitu. Dia desain sendiri, dia bikin sendiri presentasi, semuanya dibikin sendiri ya. Mau sampai Excel modelnya dibikin sendiri semua full. Ya, kamu belajar gimana caranya melakukan ini. Ya. Jadi waktu kamu adalah apa? Tadi upskilling. Ketika kamu bisa melakukan ini kamu jasanya bisa kamu jual ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi kamu tetap 9 to 5, 9 to 7, whatever dengan lembur kamu. 3 jam sisanya adalah kamu pakai untuk ini, gitu. Dengan begitu income kamu bisa nambah nih. Dari 18 gimana caranya naik ke 50 gitu kan? Terus pengeluaran tetap segini. Karena kan kamu untuk financial freedom dengan 6 juta kamu cuma butuh 1,1 miliar kan? Ya, dengan kalau udah 50 juta ke atas kamu akan gampang dapatnya dengan income segitu. Jadi gimana caranya bisa memanfaatkan AI yang ada ini gitu. Karena banyak orang yang cuman makainya ya kayak ibaratnya gue pakai GPT 3,5 tahun 2022 gitu. Karena gue salah satu beta tester pertamanya OpenAI di Indonesia. Jadi gue salah satu yang pertama gitu, daftar bebas beta itu zaman 2022 kurang gitu. Kan gue udah ngomong dari 2021 bahkan tentang ini. Ya, orang sekarang heboh dengan AI. Tapi mereka nggak tahu cara pakainya tuh gimana. Mereka cuma tahu oh ini cuma chattingan buat ide, buat tukar-tukar ide itu hal paling nggak berguna yang bisa dilakukan sama AI. AI itu bisa kerja beneran, gitu. Ya, kayak gue sekarang gue punya AI financial analyst. Jadi dia AI yang gue bikin dengan framework berpikir gue untuk cari gitu loh, kira-kira kriteria investasinya seperti apa. Gue punya AI yang bisa maximize kalau gue mau mikir agent khusus untuk game theory gitu loh. Oh lu cari Nash equilibriumnya itu di mana? Itu dia udah bisa canggih sekali dan itu udah nggak perlu otak gue sama sekali, dia kerja sendiri ya. Gue tinggalin malam, pagi udah beres dia. Belajarin gimana caranya pakai agentic AI untuk marketing. Karena nextnya ini dunia akan berkembang sangat cepat di 2030. Gini, teknologi itu tidak akan menggantikan manusia. Tapi teknologi akan menggantikan manusia yang tidak mau adaptasi. Ya. Kalau kita balik mungkin 300 tahun lalu, ya, manusia itu kebanyakan cuma bertani. Ya. 98% dari manusia pekerjaan bertani. Apakah sekarang seperti itu? Tidak. Karena teknologi. Tapi bukan berarti manusia sekarang nggak ada kerjaan. AI ini akan munculin pekerjaan-pekerjaan baru. Ya. Bukan akan menggantikan manusia, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru. Dan lo harus bisa jadi salah satu yang bisa kerja di dunia yang adaptif dan berubah ini, gitu. Itu untuk mungkin jawaban yang pertanyaan nomor 1. Oke? Siap. Terima kasih banyak, Bro Tim. Oke.